Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti, YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang RAK atau rancangan acak kelompok. Jadi, kita ingin mengerjakan RAK dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi, kita tidak berbicara tentang teorinya bagaimana, itu lain lagi. Nah, kita hanya mencari nilai F hitungnya sampai nilai F hitungnya RAK. Nah, sampai nilai F hitungnya RAK. Oke. Nah, jadi di sini kan ada RAK sama RAL. Nah, kita kebetulan di video yang sebelumnya, video dari RAL, kita menggunakan data R sama nih datanya. Kita ini datanya sama, cuman yang apa sih yang nanti yang ngebedain. Nah, ini kita sebagai gampangnya ini kita copy. Oke, sebagai gampangnya kita pindahin aja ke sini. Nah, sebagai gampangnya begini. Oke. Daripada kita bolak-balik ke sini kan. Nah, ini sama sebenarnya, lihat ya. Tapi nanti ada ya, harus teman-teman perhatikan. Jadi di tabel RAK sama RAL ini tuh sama. Tuh, lihat ya, sama. Oke, saya jelaskan di sini. Di rancangan acak kelompok ini kan kita belajar, itu adalah rancangan yang biasanya digunakan di dalam pertama mungkin di screen bisa, yang pasti di lapangan. Kenapa sih orang menggunakan acak kelompok? Karena kan yang pasti dia data yang dihasilkan itu, penelitiannya itu tidak homogen, pasti ada faktor lingkungan yang mempengaruhi, makanya menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, di sini lihat ada perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Nah, ulangannya ini ada ulangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita masukkan. Nah, jadi di sebuah penelitian, apabila teman-teman itu benar mengambil data dari lapangan, nah, dan salah memasukkan data di Excelnya, pasti hasilnya akan salah juga. Makanya dibutuhkan ketelitian di sini. Nah, ini lihat nih perlakuan P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, di sini kan P1 25 nih, 25. Nah, P1 ulangan 2. Nah, P1 ini ulangan 2, 20,23. Terus ulangan 3, 16,6. Ulangan 4, 12,3, dan seterusnya sampai yang 15,4. Nah, ini sampai bawah ya. Oke, setelah itu dapat, baru kita jumlahkan. Nah, jadi mengingatkan kembali, baik itu RAL sama RAK, nilainya harus antara perlakuan sama ulangan itu harus lebih dari 15. Nah, itu saya tidak mengajarkan lagi di sini, sudah di teori. Oke. Nah, jadi total, nah ini dijumlahin aja ya, F4 sampai F9 didapat 117. Nah, ini juga sama, G4 sampai G9 didapat 117,8. Nah, ini begitu juga yang ini 16,6, ini juga sama, dan ini juga sama. Ini juga tinggal dijumlahin aja. Ini kan F4, G4, H4, I4. Nah, didapat ini sum. Nah,
Jadi untuk ini grand total ya, grand total ini didapat, grand total didapat 17 lagi. Jumlah dari ini semua harus 472,7. Nah, dan jumlah ini semua harus 472,7 juga. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan jumlah ini berbeda, berarti ada salah hitung. Nah, makanya dibutuhkan ketelitian. Nah, di sini kita lihat nih di RAK, RAL. Nah, ini bedanya. F hitungnya sama, tapi JKP, JKT sama JKG-nya beda. Nah, tuh. Nah, ini F hitungnya masih sama. Grand total ini J 10 dikuadratin atau dipangkat 2 dibagi perlakuan sama ulangan. 6 kali 4, 6 itu adalah perlakuan dan 4 nya adalah ulangan, makanya didapat 9310. Nah, kemudian JKT itu adalah sum skew. Nah, sum skew sum skew semua data yang ada yang teman-teman punya itu baru dikurangi dari F14. Nah, sebenarnya sum skew ini adalah memudahkan kita. Nah, perhitungan yang sebenarnya adalah seperti ini. Nah, ini lama, membutuhkan waktu lama, makanya saya menggunakan sum skew. Jadi ya teman-teman harus belajar lagi bagaimana penggunaan simbol-simbol yang ada di Excel. Nah, ini seterusnya ditambah 16,6 kuat, salah kan, 6 kuadrat ditambah bla 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 ditambah sampai 15,4 kuadrat. Nah, ini sebenarnya makanya memudahkan kita untuk sum skew. Jadi banyak rumus-rumus. Nah, ini memudahkan untuk kita sum skew, dan jangan lupa dikurang dari faktor koreksi. Apa sih F14 itu? F14 adalah faktor koreksi. Nah, JK perlakuan adalah sum skew juga. Sum skew dari mana ya? Dari depan perlakuanmu. Nah, jadi dari ini, nah, perlakuan maksudnya. Jadi ada orang yang menulis perlakuannya di sini. Ada yang menulis perlakuannya di sini. Ada orang yang menulis juga perlakuannya di sini. Kebetulan ini mahasiswa menulis perlakuannya di sini. Jadi yang berhadapan adalah yang ada di sini. Nah, ini yang berhadapan. Jadi kita ambil di sini yang berhadapan. Nah, sum skew J4 sampai J9, J4, J5, J6, J7, J8, J9. Nah, gampangnya saya klik lah. Nah, itu biru kan semua kan. Dibagi 4. 4 itu apa sih? 4 adalah ulangan. Baru dalam kurung. Ini jangan lupa, ini kurung-kurungan ini kalau misalkan kita nggak pakai kurung-kurungan, ini hasilnya akan berbeda. Baru dikurangi faktor koreksi adalah F14. Nah, baru hasilnya didapat. Nah, kalau di RAL dia nggak ada mencari kelompok. Lihat di RAL langsung aja 4FK, JKT, JKP, JK galat. Kalau di RAK dia ada JK kelompok, karena kan di RAK dia kelompok adalah sebagai pembantu kita untuk melihat keadaan apakah data yang dihasilkan itu bagus apa tidak. Nah, jadi kalau JKK itu adalah JK kelompok, itu sama rumusnya sum skew. Kita klik. Nah, ini yang bawahnya. Oke, ini yang berhadapan tadi kata saya, yang selalu berhadapan. Ini
untuk perlakuan, ini untuk kelompok. Selalu yang berhadapan F10 sampai I10. Nah, dibagi 6. 6 itu apa sih? 6 itu adalah banyaknya jumlah perlakuan. Kebetulan ini perlakuannya 6. Nah, jangan lupa tutup kurung dikurang dari faktor koreksi. Makanya didapat tarat 1,9. Oke, kemudian yang terakhir adalah mencari JK Galat. JK Galat di sini adalah rumusnya JK total G14 dikurangi, sama aja, mau H14 dulu dikurangi JKP dikurangi JK kelompok, makanya didapat segini. Nah, oke, ini kemudian sumber keragaman. Nah, di teori kita pasti saya telah mengajarkan tentang sumber keragaman. Jadi ada ini tabel-tabelnya, ini kosong, ini penuh dengan rumus. Nah, ini membedakan apa sih F tabel 5% sama F tabel 1%. Kalau misalkan F tabel 5% itu ada tingkat alfa, tingkat keeroran. Jadi ini digunakan untuk fakultas pertanian. Nah, kalau misalkan 1% digunakan untuk fakultas dari kedokteran. Nah, jadi ada sumber keragaman, ada DB, ada jumlah kuadrat, ada KT, ada F hitung, ada F tabel, dan notasinya. Nah, jadi ini ada kelompok, tadi kan yang membedakan perlakuan galat sama total. Kalau misalkan di RAL itu tidak ada yang namanya kelompok. Nah, rumusnya apa sih, Pak? Rumusnya adalah 4 dikurang 1. Nah, rumus dari DB kelompok adalah 4 itu apa? 4 adalah jumlah kelompok yang ada. Nah, kemudian dikurang 1. Rumusnya perlakuan apa? Jumlah perlakuan yang ada dikurang 1. Nah, galat itu harus ini ya. Jadi tingkat keeroran, kalau misalkan tadi saya bilang di awal, galatnya itu harus lebih dari atau sama dengan 15. Kalau misalkan di bawah 15 itu tingkat kebiasaannya itu akan tinggi. Maksudnya di sini adalah tidak berbeda nyatanya, pasti akan lebih tinggi. Nah, ini ada rumusnya. Perlakuan ulangan dikurang 1 dikali perlakuan diulang 1. Nah, gampangnya totalnya adalah tinggal ditambahin aja 3 tambah 5 tambah 15 hasilnya 23. Itu cara gampangnya. Nah, tapi kalau cara rumusnya adalah perlakuan atau ulangan dikali perlakuan dikurang 1. Itu cara rumusnya. Nah, jadi untuk RAK sama RAL ingat galatnya minimal itu 15. Oke, di sini kan galatnya minimal harus ya, ini kebetulan galatnya 18. Galatnya minimal 15. Nah, JK jumlah kuadrat atau JK itu tinggal masukkan aja. Ini kan JK kelompok nih, tinggal masukkan dari sini. Perlakuan tinggal masukkan dari sini. Galat tinggal masukkan dari sini. Total tinggal masukkan dari sini. Untuk mencari kuadrat tengah, itu dicari adalah G18. G18 itu apa sih? G18 adalah kuadrat tengah dari kelompok dibagi sama F18 dibagi sama DB. Nah, kemudian yang ini perlakuan sama ya, G19 yang ini dibagi sama ini. Nah, ini juga G20 galatnya dibagi sama ini. Nah, F hitung itu yang dicari cuma 2, F hitung kelompok sama F hitung perlakuan. F hitung kelompok adalah H18 yang ini. Nah, ini H18 dibagi sama H20. Nah, H18 itu apa? Adalah kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Oke, kuadrat tengah kelompok dibagi sama kuadrat tengah galat. Nah, kemudian F hitung perlakuan adalah kuadrat tengah kelompok
Kuadrat tengah perlakuan dibagi dari kuadrat tengah kuadrat tengah makanya didapat. Nah, oke, F tabel sama F tabel yang 5% ini ada dua sebenarnya kita cari. Nah, ada dua sebenarnya kita cari. Yang pertama itu pakai buku, pakai notasi. Itu ada di link YouTube yang lain. Yang di sini adalah pakai yang cara Excelnya. Nah, ini adalah rumusnya F invert 0,5 tanda ini kemudian sama ini ditandain ini lagi. Nah, kemudian sama galat. Nah, hasilnya 3,275. Nah, untuk yang kedua adalah untuk mencari F tabel dari perlakuan. Sama rumusnya. F invert 0,05. Ingat lo ya, di laptop itu ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Kebetulan di laptop saya menggunakan tanda koma. Nah, jadi jangan terpaku. Jadi, kalau misalnya Pak, kenapa nggak bisa koma? Nah, berarti laptopmu pakai titik. Jadi diperhatikan lagi. Nah, kemudian yang tadi kan ini perlakuan 5, tanda ini lagi sama 15. Nah, sama kan hasilnya. Nah, itu sama hasilnya, sama. Nah, ini kita tidak usah kita cari. Ini sama aja, ini pakai rumusnya. Nah, kemudian artinya adalah apabila F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka dia tidak akan berbeda nyata. Atau H0 diterima, bahwa dia tidak ada perbedaan di antara perlakuan. Apabila F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel, yang dilihat adalah apa? Yang dilihat perlakuannya, bukan kelompoknya. Oke, untuk RAK yang dilihat adalah perlakuan, bukan ulangan. Jadi ini perlakuannya ini sebenarnya nggak usah kita cari sih, nggak masalah. Nah, jadi 0,8 pasti lebih kecil daripada 2,9. Makanya di sini dia tidak ada perbedaan di antara perlakuannya. Nanti untuk uji lanjutnya itu ada uji Duncan atau DMRT, BNJ, BNT dan lain-lainnya, itu ada di link YouTube saya yang lain. Nah, sekian dan terima kasih untuk RAK faktor tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.